Selamat malam, saya Ruth Septario Tapea dengan NIM 7203240041 dari Prodi Ilmu Ekonomi C akan menanggapi pertanyaan soal nomor 1. Data yang menunjukkan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,49 dan menempati peringkat 130 dari 199 negara. Nah, meskipun data ini mengkhawatirkan, namun perlu diingat bahwa untuk membangun kota cerdas itu tidak melibatkan lebih dari sekedar populasi cerdas. Nah, kota pintar ini memerlukan kombinasi seperti sumber daya manusia yang cerdas, infrastruktur dan teknologi yang cerdas, serta tata kelola yang cerdas. Oleh karena itu, meskipun memiliki populasi yang cerdas itu penting, hal ini bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kota pintar. Nah, terdapat 6 pilar pembangunan kota pintar dan salah satunya yaitu smart governance atau pemerintah. Nah, peran pemerintah ini sangat penting dalam membangun kota pintar. Pemerintah itu juga perlu memiliki kapasitas untuk menerapkan kebijakan yang memanfaatkan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas hidup warga negaranya. Nah, tantangannya dan ini harus dihadapi yaitu rendahnya kapasitas teknis pejabat pemerintah dan juga distribusi infrastruktur terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang tidak merata. Nomor 2, berdasarkan data laporan Speedtest Global Index, nah kecepatan internet Indonesia ini berada di peringkat 105 dunia per Mei 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini masih harus menghadapi tantangan dalam mewujudkan smart city, khususnya pada aspek smart infrastruktur dan juga teknologi. Namun, membangun kota pintar tidak hanya soal teknologi, tetapi juga memerlukan berbagai upaya inovatif atau inovasi untuk mentransformasikan ekosistem kota. Meskipun ada tantangannya, pemerintah Indonesia juga telah memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan inovasi secara leluasa atau bebas. Hal ini juga terlihat dari terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 dan juga Peraturan Presiden tentang sistem pemerintahan penggunaan internet berbasis elektronik lah gitu. Nah, tentu saja meningkatnya penggunaan internet, pertumbuhan e-commerce dan munculnya talenta-talenta atau orang-orang kreatif di Indonesia ini juga menjadi peluang bagi pengembangan kota pintar. Dan yang ketiga, berdasarkan data yang ada di Indonesia ini menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei dalam The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF. Nah, peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak tugas atau perbaikan dalam membangun kota pintar, terutama dalam hal smart governance. Namun, daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor smart governance saja, tetapi juga faktor smart people dan juga smart infrastruktur and technology. Oleh karena itu, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperbaiki faktor-faktor lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 dan ini merupakan prediksi ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar untuk membangun kota-kota pintar di masa depan. Baiklah, sekian jawaban saya terhadap 3 soal UTS tersebut. Dan terima kasih untuk kepada Pak Fitri Ramadana. Sekian dan terima kasih. Saya pamit.